musola terapung lagi. Kok jadi aduh. Coba dikendalikan. Kita mengendalikan dengan akal, dengan otak kita. Kita bawa pengaruh positif ke tubuh kita. Jangan gerak, santai saja. Allahu Akbar. Tenang, ngapain kayak gini? Maka, kalau ada yang terbiasa kalau sholawatan bergetar, nggak usah ke tempat dukun. Cukup kontrol dengan pikiran. Kalau kalian bukan terkena penyakit saraf ya, ada yang penyakit saraf, kalau ngomong aja begini, ngerokok aja begini, itu penyakit saraf ya. Nah, jadi sekarang latih pikiran untuk rileks. Duduk zikir malam, rileks. Sepertiga jam ke atas itu duduk sendiri, rileks, zikir. Kalau ada yang denyut-denyut, kalau ada yang gerak-gerak, jangan digerakkan. Santai saja, rileks. Rileks. Ya. Kita kayak, kalau bahasa orang luar meditasi ya. Meditasi. Tetapi kita masukkan duduk tenang, zikir. Enak teman-teman. Ini zikir 15 menit udah capek kita. Keringat keluar, pantat penyok, sibuk gini. Oh Bang TJ, kalau misalnya kita zikir dengan goyang seperti itu, begini sampai itu kusuk. Bukan kusuk, saudaraku. Kamu akan kepikir, ini lama-lama kalau gini terus, ini nanti bakal jatuh ke bawah, kegeser. Udah duduk. Dan kalau bisa, kalau saran saya sih, kalau mau zikir itu nggak usah hitung-hitungan. Allah nggak pernah hitungan sama kita. Kalau zikir ya, kalau zikir nggak usah hitung-hitungan. Seberapa mampu? Ngantuk tidur, cukup kan? Ya, nggak usah hitung-hitungan. Kecuali bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau nggak dihitung, kalau nggak diukur, nanti kelewat waktunya. Ya, gara-gara kita nggak terhitung, misalnya baca-bacaan dalam dalam sholat, kalau nggak terhitung, nanti kita sholat maghrib, selesainya pas sholat subuh. Itu lain. Ya. Oh, berarti nggak boleh hitung-hitung, Bang. Sholat nggak usah hitung. Ya. Baca aja sholawat panjang-panjang. Nggak seperti itu. Itu ada tuntunan, saudara. Tapi kalau mau zikir, kalian mau zikir, nggak perlu ke dukun untuk konsultasi. Kenapa saya setiap kali zikir bergetar badan saya? Udah, relax, tenang. Tenangkan dengan otakmu. Datang ke dukun nanti kamu, yang pertama harus bayar konsultasi. Kemudian nanti untuk menenangkan kamu harus beli tasbih. Tasbihnya harga modalnya 5.000, jadinya 5 juta. Kan ribet urusannya. Nggak usah tasbih aja, nggak usah tasbih, duduk, zikir. Ngapain hitung-hitungan? Sanggup kamu apa? Kalau sanggup, kamu zikir dari jam 1 malam, ya, untuk relaksasi dari jam 1 malam sampai kedengaran suara adzan subuh, sudahi. Bangun sholat subuh. Atau kalian ketiduran pada saat zikir. Di tengah malam. Ini ngakunya beriman, ngakunya bertauhid, percaya sama dukun. Allah suruh sholat, kita nanti-nantikan, nanti aja dah. Sampai habis waktunya. Masjid ada AC, ada penerang, lantai licin, bersih, wangi. Males kita, karena perintah Allah. Tapi kalau perintah dukun, menyelam di comberan jam 1 malam, mau kita lakukan. Nggak cukup 1 malam, sebulan penuh, setiap bulan purnama, mau kita lakuin.
Ya, mau kita lakuin. Aduh, parah nih. Harus bertapa di tengah gunung yang ada harimaunya. Dukun yang nyuruh, mau kita nggak takut. Di mana letak keimanan kita terhadap Allah? Nah, disitulah yang dilarang. Sehingga rukun iman kita bertambah, percaya kepada Gus Samsudin. Rukun iman kita bertambah, percaya kepada dukun. Na'udzubillahi min dzalik, saudaraku, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Coba kalian bayangkan, kalau mbah yang nyuruh, Mbah Udin yang nyuruh, apapun kalian lakukan. Selama ini kalian kan gak sholat, tapi setelah kamu ke tempat Samsudin, biar amalan yang dikasih sama Gus Samsudin biar melekat di tubuh kamu, kamu sholat, bukan lagi ke Allah, tapi ke Gus Samsudin. Ya, karena kan kemarin bayarnya 5 juta nih. Nah, daripada sia-sia 5 juta, mending saya sholat. Itu udah lain. Itikat kita dalam hati udah lain, saudara. Tidak lurus lagi tuh. Ya, sholat kok perantara Gus Samsudin. Rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Itu yang ingin saya jelaskan. Hanya dengan akal-akalan penipu kalian rusak tauhid kalian. Siapa yang rugi? Ya, siapa yang rugi? Makanya dilarang ke tempat dukun. Ya, dia hanya untuk menipu kamu, dia hanya untuk mencari keuntungan, sementara kamu rugi total, rugi uang, akidahmu tergadaikan. Nih, biar kebal nih, dikasih ilmu sama Gus Samsudin. Gus Samsudin sendiri motong kita pakai pedang tumpul. Ya, pedang tumpul. Coba tanya Gus Samsudin, kalau pedang tajam berani nggak dia? Pedang tumpul, kalau mendebas pelepah pisang, pelepah kelapa sekalipun, batang pisang putus. Kalau pedang tumpul, putus. Kalau itu demonya, ya putus. Semangka apalagi. Itu makanya tayangan Gus Samsudin dilihat sama istri saya, ngakak dia semalaman. Kenapa? Kita mau kok motong semangka itu nggak pakai pisau tajam katanya. Dia pakai pisau pemotong kue yang nggak tajam, putus. Ini Gus Samsudin pakai pedang lagi. Itu termasuk bahan tertawaan istri saya itu Gus Samsudin. Ngakak dia, saya naikkan dia di atas rudal. Ya. Samsudin motong semangka pakai penggaris stainless saja putus. Ya, pakai stainless, yang penggaris stainless itu putus semangka. Nggak perlu pakai katana, pedang samurai, nggak perlu. Ya, rukun iman ada 6. Tadi saya silap ya. 7 percaya kepada Samsudin. Enggak silap saya tadi. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Naudzubillah min dzalik, payah. Parah ini. Ini udah turun temurun, saudara. Kita ngaku sebagai Islam, kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi perilaku kita ya, kita lebih taat terhadap aturan dukun daripada aturannya Allah. Kita datangi dukun, apa yang disuruh kita lakuin. Apa yang dilarang sama dukun kita tinggalkan. Karena kita yakin bahwa dukun bisa melihat dari jarak jauh. Gimana akidah kita? Hah? Kita lebih yakin yang bisa melihat dukun. Padahal jelas-jelas Allah bisa melihat apa yang kita lakukan. Ada yang mencatat apa yang kita lakukan. Itu Samsudin ini, itu segala macam nggak bisa melihat kalian. Orang punggungnya sendiri pun dia nggak bisa lihat. Kalau nggak ada cermin. Ada cermin pun nggak bisa lihat Samsudin. Ya, itu sok-sokan wali, itu nggak ada itu kayak gitu. Assalamualaikum Abang TJ, Fatin telah pulang bang.
Udah sampai mana nih? Wow, mantap. Ntar lagi dijelaskan ya. Kalau dukun yang nyuruh, suruh telanjang mau. Bawa kain batik, malam Jumat Kliwon. Pas bertepatan dengan bulan purnama. Nanti di Telaga Biru. Di sana telanjang bulat ya. Iya. Terus ngapain lagi Gus Samsudin? Enggak, saya periksa nanti kodamnya. Kodamnya masuk tidak? Masuk 1 atau masuk 2? Kalau masuk 3, wah itu kacau. Langsung percaya semua. Aduh, masuk 3. Gimana rasanya? Coba, berarti sensitif. Ini bagus, kodamnya bereaksi. Coba lagi, oh bereaksi. Coba gini, oh bagus sekali. Kamu nanti sering-sering ya. Tapi boleh bawa suami, nggak usah. Ini kalau bawa suami harus bayar tumbal. Suami tinggal di rumah saja untuk purnama selanjutnya. Saya akan membersihkan aura kamu. Ini aura kamu sangat pekat sekali ya, tidak bersih. Jadi nanti malam Jumat Kliwon yang akan datang bertepatan dengan bulan purnama. Kenapa harus bulan purnama? Supaya jembutnya nampak. Nanti di bulan purnama kamu datang sendiri, bawa kain batik. Gak boleh bawa suami. Boleh bawa suami, nanti suamimu jadi tumbal takutnya. Langsung percaya. Mampus kalian kena cabul, kena kibul. Karena penipu yang paling enak mainnya, yang paling bersih mainnya dukun, saudara. Apapun pakaiannya, mau berpakaian seperti Ustadz, seperti Gus, seperti Samsudin, itu paling enak main jadi dukun. Gimana? Kamu nggak boleh protes. Ya? Tapi Gus, ini kan zina Gus. Bukan, kita nikah batin. Nikah batin dulu. Jadi di sini pengerusakan, saudara, ya. Merusak tatanan. Itu kemarin udah tarik. Saya dapat segini bongkahan itu kan udah ditarik sama Gus. Terus kenapa nggak jadi emas? Kenapa jadi kayak batu? Kamu zikirnya bagus nggak? Saya tiap malam zikir. Berapa kali? 100.000 kali. Lah kok nggak bisa jadi emas? Lah ini Gus, saya beneran nih. Saya udah penuhi semua syarat. Batu. Batu timah yang buat jala, yang buat batu pancing itu. Dikrom pakai emas, disepuh. Disepuh pakai emas. Ya, pakai sepuhan emas. Itu dijual kemana-mana, ditawarin ke toko, nggak mau. Orang toko emas. Orang toko emas kan tahu itu bukan emas. Itu berarti niat kamu nggak lempang. Enak sekali jadi dukun. Niat kamu nggak tulus. Sholawat kamu nggak bener, ada yang salah ini. Makanya nggak jadi emas. Kan lepas si dukun. Kita mau nuntut kemana coba? Hah? Mau nuntut kemana kita? Kita sendiri yang goblok. Yang paling parah, omongan dukun apa? Ya Bang TJ, saya pernah ditelepon sama orang. Ya Bang TJ, saya settingan Bang TJ. Tapi yang namanya masyarakat Indonesia ya, kan bukan salah saya. Misalnya saya datang ke tempat dia, kemudian saya buat atraksi tarik paku dari tubuh, bayar ke saya, kan bukan salah saya Bang. Oh jadi begitu, bukan salah sampean. Saya tanya gitu. Iya dong, salah sendiri kenapa percaya begituan. Lah berarti selama ini yang jual narkoba, yang salah pembelinya dong, bukan penjualnya. Iya juga sih, kalau nggak ada pembeli, penjual kan nggak bisa hidup. Makanya berhenti membeli narkoba, berhenti mengkonsumsi narkoba sekalipun gratis. Karena nanti sekalipun gratis harus beli kalian kalau sudah ketagihan. Begitu juga berhenti menggunakan jasa-jasa dukun. Nanti kalau kalian sudah tersugesti, ujung-ujungnya mereka menyalahkan kalian. Mereka menyalahkan kalian. Salah sendiri kenapa percaya? Udah, berhentilah menjadi
orang-orang goblok, saudara. Berhenti. Berhenti menjadi orang-orang goblok. Berhenti. Ya, kita bodoh boleh, tapi jangan mampu digoblokkan oleh orang. Jangan sampai kita gampang digoblokin orang. Jangan sampai gampang kita dimasukkan ke dalam kaos kaki basah, kalau istilah di sini. Jangan sampai mereka bisa memasukkan air ke dalam lubang anus kita. Jangan sampai mereka bisa memasukkan duri rotan ke dalam anus kita yang setiap saat mereka tarik. Dan mereka tertawa setelah itu. Kalian semua adalah korban film. Film yang kalian tonton dengan atraksi Gus Dobol, beda, saudara. Beda. Film yang kalian tonton, yang kalian bayar cuma listrik, yang kalian beli cuma TV, dan itu tidak akan hilang. Tetapi yang kau tonton dari Samsudin, kalian datang membawa rombongan, membawa pasien ke sana. Sampai ke sana harus merogoh kocek yang dalam sekali. Yang dikasih itu hanya sugesti, hanya halusinasi, hanya kebohongan, hanya penipuan. Itu prank, saudara. Prank. Prank. Ya, itu prank. Samsudin kalau mau naruh apa? Kan ada adegan penarikan keris itu yang keluar dari tubuh manusia yang tiba-tiba keluar, pling, keluar. Itu ditaruh di sini pakai karet. Begini. Habis itu dia pakai gamis. Pakai gamis kan ketutup nih, lengan panjang. Ah. Oh, saya nungguin kepuangin sudah minta malam lelang. Dem, pling. Langsung orang bego, langsung Masya Allah. Ada tetangga saya tega dengan saya ya. Memasukkan keris sebesar ini ke dalam tubuh saya. Mati kamu kalau logam masuk ke dalam tubuhmu sebesar itu, ngap. Mati kamu. Mati. Transfer penyakit kepada kambing. Itu kambing udah dimasukin sesuatu. Itu udah nyiksa orang, nyiksa binatang lagi. Itu udah dikasih, disuntikan sesuatu ke kambing. Nanti pas kambing disembelih, ada daging yang udah hancur, busuk. Nah, ini penyakit yang kita transfer dari kamu. Ini lama-lama nih orang sakti ini bisa transfer dosa. Sekarang baru bisa transfer penyakit. Nggak pakai Bluetooth, saudara. Nggak pakai Bluetooth. Nggak pakai infrared. Langsung bisa transfer. Saya mau tanya, connectionnya lewat mana? Alasannya tetap lewat goib. Goib jadi fitnah. Ya, goib jadi fitnah. Hati-hati tuh. Hati-hati. Yang ditransfer beneran itu bukan penyakit, tapi bibit. Malam Jumat Kliwon nanti di bawah remang-remang cahaya bulan purnama, aku mendampingimu dengan segenap energi yang kumiliki. Kumasukkan tuyulku yang ada di dalam celana dalamku, karena tuyul erat kaitannya dengan celana dalam, kan? Kalian nggak tahu tuyul? Tuyul itu mungil, kepalanya botak, kemudian identik dengan celana dalam. Itu tuyul namanya. Nah, dicelupkanlah tuyul ini, bunyinya. Itu yang transfer beneran. Mentransfer tuyul ke ibu-ibu yang goblok, ibu-ibu yang bodoh, istri-istri yang bodoh, datang ke dukun, dicelupkan tuyul ke dalamnya. Hati-hati tuh. Hati-hati. Orang yang dulu petani atau apa, tiba-tiba jadi orang sakti, giliran ada. Jadi sakti tiba-tiba. Jadi Gus di kampungnya. Kalau ditanyakan, dari mana ilmunya? Saya tidak tahu. Tahu-tahu saya bangun dah sakti. Gimana nggak sakti baru bangun? Selama ini nganggur. Kira-kira yang saya jelaskan dipahami tidak? Karena syarat dari dukun ini aneh-aneh. Yang ujungnya semua uang. Ya. Oke, settingan nggak apa-apa. Tapi coba kalian lihat. Kalau kalian datang ke mereka, pertama, kalian harus bayar dulu.
Bayar. Apa bayar? Duh, semua bayar. Bayarnya pun nggak relevan. Nggak relevan. Tasbih 5 juta. 5.000. Oh, ini beda. Sudah ada rajehnya. Enak sekali nipu kan? Nggak kelihatan. Poib katanya. Kemudian jasa pembersihan rumah. Dikasih jimat. 1 paku 40 juta. Wow. Harganya nggak bisa diskon, saudara. Nggak bisa, nggak ada diskon. Diskontol. Terus, apa lagi? Jasa menangkap jin, masukkan ke botol. Nah, ada botol nih. Sholawat. Ntar lagi masuk. 5 juta. Yang nyuruh nggak bisa lihat, yang nangkep nggak bisa lihat. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Hah? Haji Ridwan. Nanti nggak cukup itu. Harus ada lembaga survei. Itu ada yang survei lagi. Ada yang namanya Ki Soleh Pati, Gus Soleh Pati. Gus Soleh Pati, ikat mata dulu. Ini sebelum ini pernah lihat apa Mbak di sini? Oh, kalau di tangga ini Gus, saya sering melihat ada penampakan sosok perempuan berkepala singa. Oh, itu namanya Raja Singa, Mbak. Sebentar, kita akan lukiskan. Langsung melukis dia. Cerita kepala singa yang dibilang sama Mbak tadi. Kan dia udah nanya tadi. Dilukiskan dengan pemikiran ya. Pelukis nih. Pelukis, tutup mata bisa melukis. Ya, bisa dia. Karena udah telaten. Pegang puas, ya kan. Apa yang ada di dalam pikiran dia tuangkan ke atas kanvas. Itu bukan kesaktian, saudara. Itu keahlian. Itu namanya skill. Coba nih kalian yang bisa ngelukis, coba. Kalian tutup mata, kalian lukis. Apa yang ada di imajinasi kalian? Apa yang ada di otak kalian? Coba kalian lukis. Itu nggak ada, saudara. Lukis tai. Dia nutup mata, yang dia lihat itu bukan dengan mata, tapi dengan otak dia. Bukan dengan kesaktian, dengan otak dia. Ya, itu hanya imajinasi dia tuangkan kepada kanvas. Nggak ada itu double, saudara. Nggak terima, kalian bisa apa? Hah? Untuk orang-orang sakti, yang tai semua itu yang ada di YouTube, bisa apa kalian? Coba, saya mau lihat kesaktian kalian. Saya bacotin kalian, saya maki kalian bisa apa? Hah? Kalau TIJ belum nyumsep, saya belum nyumsep, pos ronda belum tumbang, kalian nggak ada kesaktian satupun. Kalau kalian bisa ilmu jarak jauh seperti itu, silahkan buskan ke lubang pantat saya. Ada itu. Kalau itu dibenarkan, saudara, ya, kalau itu dibenarkan benar-benar ada, itu Rusia nggak perlu menciptakan rudal balistik, tidak perlu menciptakan nuklir. Cukup pilih jin yang kuat-kuat saja dijadikan sebagai tentara tempur, ya. Dan Indonesia juga nggak perlu repot-repot melatih tentara, membuat alutsista, bahkan membeli alutsista dari luar negeri. Nggak perlu. Ada orang sakti nih di Indonesia, ya kan? Siapa yang paling sakti? Namanya Gus Samsudin. Gus, saya bayar apapun dari anggaran pendapatan tahun ini untuk Gus Samsudin angkat itu rudal yang ada di Rusia, bawa pulang kemari. Kemudian senjata nuklir yang ada di Korea Utara bawa ke Indonesia. Kita sembunyikan di sini, nanti langsung di pagar goib biar mereka nggak deteksi dengan radar. Itu mau si GNS, mau siapapun, double, saudaraku.
Mereka kan nggak bisa buat apa-apa. Kalaupun kita bilang dobol nggak bisa buat apa-apa, ya mereka cari makan ya. Ya kan? Sesama mereka apa yang mereka omongkan? Apa yang mereka omongkan sama mereka? Biarin aja TJ koar-koar. Toh yang penting kita bersatu sebagai paranormal YouTube. Yang penting setiap bulan kita ambil uang. Ya. Persetan orang mau koar-koar apa? Nggak bisa, saudara. Makanya saya di sini sebenarnya yang perlu saya bahas bukan Samsudin, itu hanya sampel. Yang perlu kita cerdaskan di sini adalah pemikiran masyarakat. Pemikiran masyarakat. Kalau tidak ada pembeli, mereka akan bangkrut dagangnya, saudara. Jadi nggak usah komen-komen nanti Gus Samsudin tambah padepokan, tambah bini, tambah emas, tambah kaya, tambah mobil. Gara-gara ada kalian yang bodoh, yang percaya. Ya, parah. Oke, teman-teman, sudah 1 jam 12 menit. Nanti kalau memungkinkan kita live lagi. Semoga apa yang saya sampaikan tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Tetapi setidaknya menjadi bahan dasar kalian untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat. Jangan percaya terhadap apa yang saya katakan. Tetapi jadikan apa yang saya katakan sebagai pemicu untuk kalian mau berpikir. Pakai pikiran kalian. Karena saya tidak bisa memaksakan kalian untuk seperti apa yang saya pikirkan. Karena kalian punya volume otak masing-masing. Punya alat berpikir masing-masing. Bagaimana memfungsikan otak kalian. Jangan sampai otak menjadi mubazir di kepala kita. Jangan sampai otak menjadi pelengkap isi tengkorak. Dia harus difungsikan. Ya. Haters kok nggak masuk malam ini ya. Saya sengaja membahas ini karena banyak pengikut-pengikut dobol. Ya. Pokoknya hati-hati saudara, waspada. Nggak perlu yang seperti itu. Nggak perlu. Kembali kepada jalan yang benar. Cari ridhonya Allah. Belajar agama dengan benar. Jangan campur-campur. Jangan ngaur-ngaur. Oke? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Isi pamit dulu.